di informasi yang pertama nih khusus untuk para jomblo yang lagi cari jodoh ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kuliah kepada para mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dalam kuliah berjudul Pentingnya Belajar Ekonomi itu, Sri Mulyani juga menjelaskan nih persamaan hubungan asmara dengan ekonomi. Sri Mulyani mengatakan pada dasarnya belajar ekonomi adalah melatih diri untuk membuat keputusan. Keputusan yang dimaksud di sini adalah keputusan rasional. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan hukum permintaan dan penawaran juga bisa diterapkan dalam hubungan percintaan. Dirinya mencontohkan seseorang yang memberikan perhatian terlalu banyak kepada pasangannya, maka harga dari perhatian itu bisa jadi murah. Terlalu banyak kasih perhatian, suplainya banyak, harganya jatuh. Jadi kalian tahu how to supply so you get the right price. Lebih jauh, Sri Mulyani juga mengatakan pada dasarnya ilmu ekonomi adalah tentang membuat keputusan. Keputusan perlu dibuat karena manusia dihadapkan dengan keinginan yang tidak ada habisnya. Sementara sumber daya yang ada selalu terbatas. Dia mengatakan membuat keputusan adalah langkah pertama dalam belajar ilmu ekonomi, namun keputusan dalam ekonomi tentu berbeda dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, keputusan ekonomi selalu berdasarkan prinsip. Di informasi selanjutnya, Filipina dan China bentrok di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Ini menjadi eskalasi terbaru antara kedua negara dalam serangkaian konfrontasi laut dan udara di jalur air strategis tersebut. Dalam insiden di dekat Beting Sabina, Satuan Tugas Laut Cina Selatan Filipina mengatakan kapal-kapal China sengaja menabrak kapalnya, bahkan menggunakan meriam air terhadap kapal Biro Perikanan Filipina yang mengangkut makanan, bahan bakar, dan pasokan medis untuk pelayan atau nelayan Filipina. Secara rinci dikatakan bahwa Kepala Biro Perikanan yang beroperasi di Half Moon Shoal ke Beting Sabina bertemu dengan beberapa kapal China yang disebut melakukan manuver berbahaya. Ini menyebabkan mesinnya rusak dan memaksanya untuk mengakhiri misi pemberian pasokan ulang. Sebelumnya China dan Filipina juga terlibat dalam bentrokan hebat pada bulan Juni di mana seorang pelaut Filipina kehilangan jarinya. Filipina menuduh China melakukan manuver agresif dan berbahaya untuk menghalangi misi pemberian pasokan ke petugas yang berjaga di Laut Cina Selatan. Di informasi berikutnya, Bank Indonesia masih fokus untuk mengembangkan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency atau CBDC, berupa rupiah digital dalam blueprint sistem pembayaran 2030. Meski beberapa bank sentral negara maju menganggap belum adanya keterdesakan untuk menerbitkan mata uang digital, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rian Rizaldi mengatakan rupiah digital sebelumnya hingga kini masih dalam tahap pengembangan atau uji coba. Uji coba rupiah digital yang bernaung di bawah nama proyek Garuda telah menyelesaikan uji coba di level cash ledger. Level desain pengembangan rupiah digital tahap immediate state atau permulaan dasar itu yakni wholesale rupiah digital, cash ledger meliputi pengenalan teknologi dan fungsi dasar seperti penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana yang telah selesai dilakukan uji coba. Dengan begitu, kini memasuki tahapan securities ledger atau keamanan dari sistemnya. Perkembangan rupiah digital di Indonesia ini sebetulnya searah dengan yang tengah dikembangkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun, Bank Indonesia menekankan Dewan Gubernur di kedua bank sentral itu telah tegas menyatakan bahwa saat ini mereka belum merasa perlu untuk menerbitkan CBDC. Ya, di informasi yang terakhir dalam Hot News masih dari Bank Indonesia. Bank Indonesia tengah mengembangkan dua sistem canggih yang bisa langsung mendeteksi transaksi janggal atau yang memiliki unsur fraud dan anomali seperti yang tercakup dalam konsep anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dua sistem itu tengah dikembangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030 yang menjadi pengembangan lanjutan dari BSPI 2025. Dua sistem itu adalah BI Payment Clear yang merupakan sistem deteksi fraud dan Bank Indonesia Payment Info sebagai platform data Amerika Serikat Data as a Service. Konsep dari dua sistem infrastruktur pendeteksi fraud atau transaksi anomali itu seperti saringan dari transfer dana masyarakat. Ketika masyarakat melakukan transaksi melalui Bank Indonesia atau BI Fast atau layanan transfer antar bank lainnya, maka akan masuk terlebih dahulu ke dua sistem tersebut. Ketika selesai disaring di dua sistem tersebut dan akan ada keanehan, maka transaksi secara real time-nya akan langsung masuk ke tujuan transfer.